Seorang gadis tunarungu dan tunawicara berinisial MEW 20 tahun diduga paksa oleh dua orang pria. Peristiwa itu terjadi saat MEW sedang menghadiri acara syukuran pelepasan perahu di Kecamatan Inerie, Kabupaten. Hai semuanya, sebelum masuk ke materi PKMBM, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Faisal Afdani dari IF1A, lalu rekan saya Muhammad Aliefta Rifki Alfriansa dari IF1A, dan Rifki Hidayatullah Setiono dari IF1A. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Suaraku. Apa sih Suaraku? Suaraku adalah aplikasi berbasis mobile untuk tunawicara. Fungsinya adalah komunikasi augmentatif dan alternatif. Kita juga memiliki mitra yang bernama SLB AB Kemala Bayangkara Duang Gresik. Daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan program, yang keempat manfaat program, yang kelima hasil program, yang keenam gambaran masyarakat mitra, yang ketujuh metode pelaksanaan, yang kedelapan kesimpulan. Oke, latar belakang. Siswa tunawicara masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan kebutuhan dan berkomunikasi sehari-hari karena sekolah belum memiliki alat bantu komunikasi modern. Padahal AAC sudah terbukti dapat membantu proses komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu, kok dibutuhkan sebuah solusi yang praktis, mudah, dan mudah digunakan. Aplikasi Suaraku dikembangkan sebagai media AAC untuk membantu siswa tunawicara berkomunikasi dengan baik. Oke, kita langsung lanjut ke rumusan masalah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita akan langsung lanjut ke slide yang kelima. Di sini adalah slide tentang rumusan masalah. Nah, di sini kita akan masuk ke gimana sih urgensi dari program ini, jadi sehingga program ini tuh harus dijalankan gitu. Jadi pada rumusan masalah kali ini kita menemukan adanya 3 masalah krusial di lapangan. Yang pertama tentunya ketiadaan fasilitas modern, sehingga kait ini kita ini tidak tersedia alat bantu komunikasi modern yang memadai, sehingga siswa tunawicara di sekolah mitra kami ini bisa dibilang cukup kesulitan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan yang lain. Yang kedua ini masalah kemandirian. Jadi ketika tidak adanya alat bantu tersebut pada masalah yang pertama, sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara mandiri, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan guru maupun dari pendamping. Kemudian yang ketiga, adanya kesenjangan teknologi. Seperti yang kita ketahui saat ini nih masih belum ada aplikasi augmentative dan alternative communication, atau yang kita disebut di sini adalah AAC, yang berbasis mobile yang benar-benar mudah digunakan, dalam tanda kutip user friendly, sehingga dan juga dapat dikustomisasi sehingga kebutuhan spesifik mereka terpenuhi gitu. Selanjutnya kita masuk ke slide yang keenam, yaitu dari tujuan program. Tujuan program ini berasal dari permasalahan tadi, di mana program PKM ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah pengembangan produk. Jadi kami bertujuan untuk mengembangkan aplikasi bernama Suaraku sebagai alat bantu komunikasi yang praktis dan juga mudah digunakan bagi siswa tunawicara tentunya. Yang kedua, kami ini berfokus pada kemandirian siswa. Kami ini ingin membangun siswa agar dapat berkomunikasi lebih mandiri, sehingga mereka mampu menyampaikan kebutuhan dasarnya tanpa harus selalu bergantung kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah edukasi berkelanjutan. Kami akan memberikan pelatihan intensif kepada guru dan siswa agar mereka benar-benar paham cara mengoperasikan aplikasi ini dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari secara optimal. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada slide yang ke-7, di mana di sini kami melaksanakan program ini sehingga kami bisa menghasilkan sebuah dampak positif yang akan dirasakan oleh 3 pihak utama. Sebagaimana tertera pada slide ini, yang pertama adalah bagi siswa. Bagi siswa sendiri, program kami tentunya akan menghasilkan sebuah aplikasi bernama Suaraku. Dari aplikasi ini akan mempercepat proses komunikasi mereka yang secara langsung akan meningkatkan rasa percaya diri siswa saat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam tanda kutip, mereka akan pede. Yang kedua, bagi guru.
Aplikasi kami, Suaraku, akan menjadi media ajar baru yang membuat proses pengajaran menjadi lebih mudah dan jauh lebih efisien dibanding metode konvensional karena kami menggunakan AAC atau Augmentative and Alternative Communication, sehingga yang namanya komunikasi bisa langsung tersalurkan dengan lebih efisien. Yang ketiga, yaitu bagi teknologi atau dalam tanda kutip di sini adalah pengembangan teknologi. Program ini berkontribusi menghasilkan sebuah prototipe aplikasi dari AAC yang berbasis kecerdasan buatan atau kita disebut di sini adalah AI yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan teknologi asistif atau pendukung ataupun juga pembantu di masa depan. Dan kita lanjut kepada slide yang ke-8, yaitu hasil program dari produk PKM kami. Nah, wujud nyata dari program ini berupa dari hasil program atau luaran yang kami targetkan. Yang pertama adalah secara fisiknya. Secara fisiknya hasil utamanya adalah terciptanya aplikasi Suaraku yang siap sebagai alat bantu komunikasi. Dan selain itu, kami juga menyusun sebuah buku sebagai buku panduan penggunaan untuk menjamin keberlanjutan pemakaian. Sehingga setelah kami tidak aktif, buku tersebut bisa tetap menjadi pedoman. Namun hasil yang paling penting itu bukan dari secara fisiknya, tapi dari non fisik, yaitu dimana ketika sudah ada namanya peningkatan kemampuan komunikasi siswa, dimana dalam pandangan yang kami lakukan, guru dan siswa kini mampu menggunakan aplikasi ini secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadikan aplikasi Suaraku solusi yang solutif dan juga aplikatif. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Gambaran masyarakat mitra. Yang pertama, siswa tunawicara masih kesulitan berkomunikasi karena belum ada alat bantu digital yang memudahkan mereka menyampaikan pesan. Dan yang kedua, cara komunikasi masih sangat sederhana. Banyak siswa hanya mengandalkan gestur atau tulisan yang terbatas. Dan yang ketiga, sekolah memiliki fasilitas yang cukup. Tersedia perangkat seperti HP atau gawai yang bisa mendukung penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir, guru siap menerima teknologi baru. Guru memiliki komitmen untuk belajar dan menerapkan alat bantu seperti Suaraku. Untuk slide selanjutnya, metode pelaksanaan. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Kita akan melakukan survei dan berdiskusi dengan guru serta siswa untuk mengetahui kebutuhan fitur aplikasi. Dan yang kedua, pembuatan aplikasi. Kita akan mengembangkan aplikasi Suaraku dan memasukkan fitur suara serta simbol yang mudah digunakan. Dan yang ketiga, pelatihan penggunaan. Memberikan pelatihan kepada siswa dan guru agar mereka bisa memakai aplikasi dengan benar. Terakhir, evaluasi dan perbaikan. Mengukur hasil penggunaan aplikasi dan memperbaiki fitur berdasarkan masukan dari sekolah. Dan untuk yang terakhir, kesimpulan, program Suaraku diharapkan menjadi solusi yang membantu siswa tunawicara berkomunikasi dengan lebih mudah dan mandiri. Dengan adanya aplikasi ini, serta pelatihan kepada guru dan siswa, komunikasi di sekolah dapat menjadi lebih efektif dan mendukung kegiatan belajar sehari-hari. Semoga program ini memberikan manfaat nyata bagi sekolah dan terus berkembang ke depannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.